sangat jauh berbeda. Banyak orang bisa membaca, tapi tidak banyak orang suka baca. Kenapa? Karena membaca itu sebuah pembiasaan. Jadi kalau kita tidak terbiasa membaca, auto kita akan merasa ngantuk. 2-3 lembar saja sudah keluhannya ngantuk. Tapi kenapa ketika saat ini di era modern, orang membaca lebih nyaman menggunakan literasi digital? Tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa menolak. Ikuti saja arusnya. Selama itu masih berbaur literatur atau literasi. Karena budaya literasi tidak hanya berfokus pada hal berupa fisik, buku seperti yang saya pegang, tapi sekarang literasi bisa berupa literasi digital. Hanya masalahnya, anak muda saat ini ketika diminta membaca sebuah literasi, 2-3 menit sudah lelah. Tapi kalau pegang WA sampai dini hari kuat. Nggih, leres. Betul seperti itu? Iya. Jadi itu masalahnya. Kenapa? Karena pembiasaan membaca yang belum diterapkan. Meskipun kita tidak bisa menolak adanya literasi digital di masa modern saat ini, tetap kita harus menanamkan bagaimana membudayakan literasi menggunakan buku. Kalau kita melihat kondisi pada lingkungan sekitar, ketika ke kafe hampir semuanya penuh, ketika ke tempat hotspot semuanya penuh. Tapi kenapa di setiap pojok perpustakaan selalu hening sepi pengunjung? Bukan salah perpustakaannya yang koleksi bukunya sedikit, bukan karena manajemen pustakawannya yang kurang mensupport, tapi karena keinginan atau literasi atau budaya literasinya yang kurang di masyarakat. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa gebrakan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah malam hari ini. Edisi talk show malam hari ini tidak hanya sebagai ajang memperkenalkan penggerak-penggerak literasi, tapi juga menularkan aura menulisnya, aura membacanya, sehingga teman-teman, bapak ibu yang hadir pada malam hari ini akan tahu, terbuka mindsetnya, bahwa menulis itu tidak serumit yang dibayangkan. Dari menuangkan ide, kemudian merangkainya. Kalaupun kita tergolong penulis pemula, tidak mungkin kita bisa menarget seperti yang disampaikan Bu Diana tadi sampai 1 buku. Kita bisa menggunakan antologi. Antologi itu adalah kumpulan dari beberapa karya. Jadi dari beberapa orang bisa menciptakan sebuah buku. Memang ide itu tidak bisa dipaksa dalam waktu, ditargetkan dalam waktu singkat. Jadi ketika kita punya ide, tuangkan dalam tulisan. Besok ada ide, tuangkan lagi dalam tulisan. Lama-lama akan menjadi sebuah karya. Itu sejauh yang kami tahu tentang literasi, Mas. Tapi literasi saat ini yang seperti saya sampaikan tadi ada hubungannya dengan era digital. Ketika kita dulu pengen tahu berita tentang keseharian bisa lewat koran, majalah. Sekarang sudah ada Tribun News. Jadi dari handphone saja sudah bisa melihat berita terkini. Televisi jarang dilihat, sekarang lebih lihat YouTube karena lebih up to date, aksesnya lebih cepat, kita lebih dekat dengan apa yang kita genggam, yaitu gadget atau gateway. Jadi kita lebih dekat dengan itu. Ya sudah, dimanfaatkan untuk literasi. Hanya menurut dari beberapa tokoh yang menyampaikan, memang mungkin bisa dibuktikan ketika kita belajar dengan menggunakan buku fisik, daya ingat kita atau ilmu yang masuk dalam otak kita akan bertahan jauh lebih lama daripada kita belajar menggunakan gateway atau gadget. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan gadget, kita lebih banyak scanning. Scanning itu mencari informasi yang penting saja. Lihat judulnya aja sudah diteruskan ke grup, padahal belum dibaca isinya apa. Ya. Atau hanya poin-poin penting saja yang dibaca. Kalau memang itu dalam project, misalkan mengerjakan soal seperti bahasa Inggris, reading, mungkin boleh scanning diterapkan. Tapi dalam literasi tertentu mungkin seperti novel, kita harus memahami sedikit demi sedikit dari awal hingga finishing. Jadi tidak hanya scanning. Itu sejauh tentang literasi menurut saya. Mungkin hampir sama dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Baik, itu tadi penjelasan dari Mbak Tia tentang makna dari literasi tersebut seperti apa. Untuk kalau untuk buku sebenarnya gini, ketika kita memaknai buku, saya jadi teringat kata-kata Mbak
Najwa Shihab, my book is my best friend. Jadi ketika kita menganggap buku kita adalah sahabat kita akan merasa nyaman punya buku. Buku tidak akan pernah mengeluh ketika kita pukul, kita banting, kita sobek-sobek, saking kita merasa marahnya dengan tokoh yang ada di dalam buku. Buku tidak pernah komplain ketika cucuran air mata kita jatuh membasahi lembaran buku. Buku tidak pernah merasa gelisah, resah, bahkan tidak nyaman ketika kita bawa kemana-mana. Buku teman yang selalu ada saat kita butuhkan. Ketika kita berpikir bahwa buku is my best friend, kita akan merasa bahwa dari buku kita belajar banyak hal, dengan buku kita bisa mencurahkan banyak hal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.